Baik, selanjutnya ada sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era pasca kemerdekaan, yaitu Orde Baru. Masa Orde Baru berlangsung sejak dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret tahun 1966 hingga 1998 dan juga Soekarno. Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh pembangunan ekonomi sehingga menghasilkan pengurangan kemiskinan yang mengagumkan. Orde Baru bertujuan meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap oral serta melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang terjadi justru Orde Baru lama-lama menjadi Orde Lama juga, dan Pancasila maupun Undang-Undang 1945 belum pernah diramalkan secara murni, kecuali secara konkesuen atau kelamaan. Pada tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi. Maka dari itu, dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi atau yang bisa disebut TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung Sugiharto. Tahun 1970, TPK mulai tidak serius dalam memberantas korupsi, sehingga mengakibatkan banyak mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa. Soeharto pun menanggapi unjuk rasa tersebut dengan membentuk Komite 4 yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang sudah dianggap bersih, yakni Profesor Yohanes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Cokro Aminoto. Operasi Tertib atau OPSTIP dibentuk ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop Kamtib. OPSTIP dibentuk dengan alasan memberantas pungutan liar di jalan-jalan dan pelabuhan. Tak lama kemudian timbul perbedaan pendapat antara Sudomo dengan Nasution. Hal ini menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi. Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Sehingga seiring berjalannya waktu, OPSTIP hilang seperti ditiup angin tanpa bekas sama sekali. Pada hari kemerdekaan, yakni 17 Agustus 1970, Presiden Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan yang ditetapkan yaitu pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum 30 juta rupiah bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Harga per gram emas saat itu Rp3.000. Menjelang dikeluarkannya undang-undang tersebut, ada perdebatan antara Mr. Lukman Wiryadinata dengan Profesor Umar Seno Aji. Mr. Lukman Wiryadinata yang pro pembuktian terbalik karena dikenal dalam sistem hukum common law dengan Profesor Umar Seno Aji, yaitu Menteri Kehakiman saat itu, yang menentangnya karena menyalahi asas hukum tradisi kontinental. Penguasa Orde Baru perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya. Kemudian selanjutnya ada peraturan yang terbit di masa Orde Baru yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Yakni yang pertama ada GBHN tahun 1973 tentang pembinaan aparatur yang berwibawa dan bersih dalam pengelolaan negara. Yang kedua ada GBHN tahun 1978 tentang kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka penertiban aparatur negara dari masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan-pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat ada Kepres Nomor 52 Tahun 1971 tentang pelaporan pajak para pejabat dan PNS. Kemudian yang kelima ada Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang operasi penertiban. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Yang ketujuh ada Orde Baru mengkampanyekan gerakan kesadaran hukum atau Kadarkum dan gerakan disiplin secara nasional, yaitu disebut GDN. Yang kedelapan, hingga jatuhnya Orde Baru tidak memberikan kontribusi menonjol dalam pemberantasan korupsi dan tidak seorang pun yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yang kesembilan ada Sumitro
Jojo Hadikusumo menyatakan bahwa tingkat kebocoran anggaran negara pada periode Orba atau Orde Baru sekitar 30%. Kemudian yang ke-10 ada di kalangan penegak hukum terdapat self-censorship atau keengganan untuk menerapkan sanksi pidana maksimal dengan alasan belum ada jurisprudensinya. Yang ke-11 ada sistem politik Orba atau Orde Baru yang menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan, peraturan, dan institusi anti korupsi tidak efektif. Yang terakhir, nomor 12, yaitu tahun 1988, Orde Baru sendiri jatuh karena isu kolusi, korupsi, dan nepotisme atau yang bisa disebut KKN. Orde Baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang, namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Baik, selanjutnya adalah sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era pasca kemerdekaan, atau yang biasa kita sebut era reformasi. Yang pertama adalah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, yaitu masa reformasi dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Periode ini ditandai oleh perubahan struktural seperti desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah dan batas kekuasaan presiden. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Baik, selanjutnya adalah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal yaitu Gus Dur. Pada pemerintahan Gus Dur membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Antara lain adalah Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. PP No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sempat melakukan langkah-langkah konkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu. Baik, selanjutnya adalah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan singkatan KPT-PK. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi dengan landasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga Anti Korupsi KPK dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002. Visi dari KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi dan misinya adalah penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Kemudian tugas utama adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan pencegahan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 memuat materi baru yaitu gratifikasi bagi pejabat dan membenarkan proses pembuktian terbalik. Kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dengan singkatan RAN yang disusun oleh Bappenas. RAN berlaku pada tahun 2004 sampai 2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam 10 tahun pemerintahan, skor pemberantasan korupsi Indonesia rata-rata naik 1,4 poin. Namun, mulai tahun 2003 sampai 2014, yaitu kerjasama KPK dengan PPATK, BPK,
Polri, dan Kejaksaan Agung. Data dari Lembaga Survei Nasional atau LSN pada pemilu tahun 2009, sebanyak kurang lebih 40% publik bersedia menerima uang dari caleg atau partai. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Beberapa keputusan yang dikeluarkan antara lain Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor, kemudian Perpu Tahun 2005 mengatasi kebuntuan hukum formil dan material korupsi. Pemberantasan korupsi masa reformasi belum efektif karena yang pertama adalah penanganan kasus secara tebang pilih, lembaga atau orang yang mempunyai jaringan kekuasaan sulit tersentuh. Misalnya kasus pada dana BLBI yang nilainya konon lebih dari 650 triliun. Dan yang kedua adalah perlawanan pemberantasan korupsi seperti terlihat dari terhambatnya RUU Kebebasan memperoleh informasi dan upaya judicial review terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Tipikor. Yang ketiga adalah pemberantasan lebih bersifat represif, bukan preventif atau pencegahan, misalnya peningkatan gaji PNS, dihapuskannya perusahaan lembaga negara tertentu seperti militer, dan terutama pendidikan atau pelatihan anti korupsi. Yang keempat adalah masih lemahnya media atau masih banyak yang membisniskan insting voyeuristiknya dengan menampilkan pejabat publik sebagai selebriti, bukan sebagai seorang yang harus dipantau. Sub terakhir yakni perkembangan pemberantasan korupsi masa kini. Ya, teman-teman bisa dilihat ini adalah beberapa contoh koruptor yang baru-baru ini sempat menggegerkan jagat raya Indonesia. Mari kita bahas selanjutnya. Era Presiden Joko Widodo, citra anti korupsi ternoda setelah sejumlah kementerian dan lembaga tersandung kasus korupsi seperti Direktorat Pajak, Kejaksaan, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Desa. Sedikitnya 18 kepala daerah tertangkap tangan KPK. Selain itu, sejumlah peristiwa ikut mewarnai KPK, mulai dari kriminalisasi terhadap anggota, pengesahan RUU KPK, dan pembentukan pansus hak angket yang dinilai melemahkan KPK. Juga kasus kejaksaan yang hanya bisa mengungkap korupsi skala kecil, bukan koruptor kelas kakap. Dan juga yang baru-baru ini kita dengar, yakni di mana 75 pegawai KPK, pegawai senior KPK, resmi dipecat. Sebenarnya itu mengandung tanda tanya besar, teman-teman. Kenapa? Karena pejabat-pejabat KPK yang senior yang dipecat itu merupakan pejabat senior yang menangani kasus-kasus kelas kakap yang memiliki integritas tinggi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, problem terbesar pemberantasan korupsi di era Jokowi justru ada di sektor penindakan, bukan pencegahan. Jokowi berhasil membangun sistem pencegahan korupsi dengan pembentukan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Saber Pungli. Namun faktanya, pemerintah gagal menciptakan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun, ada yang perlu digarisbawahi teman-teman, yakni Indeks Persepsi Korupsi Indonesia selama 4 tahun pemerintahan Jokowi Yusuf Kala naik 4 poin dari 34 menjadi 38. Oke, terima kasih.